ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Segala sesuatu dalam kehidupan kita yang telah Allah takdirkan, sehingga seorang hamba tidak pernah terluput dari rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang ingin meraihnya. Dan setiap orang yang enggan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia tidak akan pernah mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan di dunia ini bermacam-macam, memiliki warna dan rasa yang berbeda. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua berupa pergantian hari, pergantian waktu, pergantian musim, pergantian tahun. Seiring bertambahnya usia kita, seiring dekatnya kita dengan kematian, Allah ingin mengajarkan kepada kita, semakin lama kita di dunia, maka semakin banyak yang akan kita ambil, semakin besar pula kita akan dihisab. Dari sinilah kita belajar bahwa dalam kehidupan dunia yang penuh dengan pernak-pernik, penuh dengan kejadian, penuh dengan perubahan. Terkadang seorang merasakan gembira, terkadang seorang bersedih, terkadang seorang menangis. Terkadang pula seorang merasakan kenikmatan, terkadang pula seseorang diberikan ujian. Maka semuanya kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan inilah bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sedikit cobaan kepada kita, niscaya kita tidak akan mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita berupa kesempitan hidup, kesedihan, tangisan, ujian, niscaya kita tidak akan pernah merasa bahwasannya ada zat yang berhak untuk dijadikan sandaran, dan tidak ada yang berhak dan bisa mampu untuk memberikan dan menjadi sandaran bagi kehidupan kita kecuali Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebutuhan pokok manusia. Karena apabila ia tidak mampu untuk bersandar kepada Allah, maka ia pasti akan binasa. Orang yang beriman, yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah orang yang mampu dalam segala hal, yang mampu berdiri dengan hartanya, mampu berdiri dengan dunianya, mampu berdiri dengan kakinya, tidak. Akan tapi seorang mukmin yang kuat hakikatnya adalah orang yang kuat bersandarnya kepada Allah, kuat i'timadnya. Dia menyandarkan semuanya hanya kepada Allah. Dia tidak pede dengan dirinya. Dia tidak percaya diri. Dia tidak terlalu berpegang kepada hasil usahanya. Dia tidak merasa bahwasannya dirinya serba mampu. Karena dia tahu yang memberikan takdir dan ketetapan Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada keluarga beliau untuk senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa memiliki rasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala.
agar senantiasa tidak bergantung kepada manusia, merasa tenang dengan hati yang bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekalipun dunia ini tertimpa musibah lagi bencana, dia tahu kepada siapa dia harus mengadu. Dia tahu kepada siapa dia harus bersandar, dan dia tahu kepada siapa dia harus mengembalikan semua urusannya. Nabiullah Ya'qub alaihi salam ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hilangnya Nabi Yusuf akibat perbuatan saudaranya dan hilangnya saudara kandung Yusuf alaihi salam akibat ulah saudara tirinya, maka bersedihlah Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Kemudian beliau berkata dan berdoa kepada Allah, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Beliau berkata, ashku, sesungguhnya aku mengadukan semua permasalahanku, keluh kesahku, gundah gulanaku, kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sandarkan semuanya kesedihannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluk. Tidak kepada makhluk, tidak kepada siapapun. Ya, akan tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam pada saat beliau berada di Haji Wada, beliau berkata, ya ma'syarul Quraisy, wahai sekalian Bani Quraisy, kabilah Quraisy, keturunan bangsa Quraisy, mintalah kepadaku sesuatu yang kalian inginkan, karena sungguhnya aku tidak mampu untuk menyelamatkan kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah kepadaku apapun yang kamu mau, karena sungguhnya aku tidak mampu untuk menyelamatkanmu dari api neraka. Nabi ingin mengajarkan kepada keluarga beliau, kepada putra dan putri beliau, kepada kita kaum muslimin, bahwasannya bersandar kepada manusia pada hakikatnya tidak memberikan manfaat sedikit pun. Seorang akan mendapatkan manfaat dari bersandar tersebut hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya seorang mengerti bagaimana ia harus menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan bahagia. Kenapa? Karena dia tahu segala sesuatu yang berjalan untuk hidupnya tidak akan lepas dari qada dan qadar. Tidak terlepas dari qada dan qadar. Apa itu qada dan apa itu qadar? Qada adalah ketetapan Allah setelah terjadi kepada kita. Tadi siang kita makan. Tadi siang banyak yang makan kan? Makan. Allah memberikan takdir kepada kita untuk bisa makan siang hari. Sampai di malam hari ini. Maka itu disebut dengan qada, karena sudah terjadi. Adapun qadar adalah ketetapan Allah sebelum terjadi kepada makhluk atau pada saat sedang terjadi kepada makhluk. Saat ini Anda duduk di majelis ilmu, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah, ketika seorang mengetahui bahwasanya segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir Allah, tidaklah alam semesta ini berjalan begitu saja, kecuali semuanya berasalkan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk apa kita bersandar kepada makhluk? Yang mana makhluk tidak memiliki kemampuan apapun. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika engkau
ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudaratan besar ataupun kecil, fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang mampu menyingkap kemudaratan tersebut kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin, dan jika seandainya Allah menginginkan kebaikan untukmu, fala radda li fadlihi. Maka jika Allah menginginkan kebaikan untukmu, maka tidak ada satupun yang mampu untuk menolaknya. Kalau Allah sudah ingin memberikan kebaikan kepada kita, maka kebaikan itu akan datang. Ya, yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Allah memberikan sesuai dengan hambanya. Dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah menciptakan dalam kehidupan kita ada kelemahan itu. Ada namanya al-qayyisu, serta kemampuan segala macam kelebihan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya kelemahan dan Allah menciptakan adanya kelebihan? Agar hamba senantiasa menyandarkan apa yang ada dalam hidupnya kepada Allah. Kekurangan yang ia miliki tidak menjadikan dirinya berkecil hati. Dia sandarkan kekurangan tersebut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia memohon kekuatan kepadanya. Allah kasih kekurangan kepada kita supaya kita minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita merasa kuat, kita tidak menyombongkan diri bahwasanya kekuatan itu berasal dari kita. Padahal kekuatan hakiki adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi para jemaah, kita tidak akan pernah bisa untuk beribadah kepada Allah kecuali atas hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika muadzin berkata hayya 'alas shalah, mari menuju salat, apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mendengar azan, namun tidak semua orang bisa menghadiri salat. Banyak orang yang sehat kakinya, kuat fisiknya, dia mampu berlari berkilo-kilometer. Bahkan kami berangkat ke pengajian ini, kami lihat orang lari, jemaah. Barusan lari, waktu sholat maghrib dia masih lari, masih di jalan, dia kuat. Jika lari berkilo-kilometer, namun dia tidak mampu berdiri sekalipun hanya 10 menit beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sholat tenaganya jauh lebih ringan daripada ketika saat kita lari. Apa ini? Kalau bukan semata-mata taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kuat ngangkat barbel, ngangkat ini, ngangkat itu, segala macam kuat. Namun ia tidak kuat untuk bisa sholat sedikit lebih lama. Apa ini? Apa kekuatan manusia mampu menjadikan dia untuk sholat? Maka jawabannya tidak. Apakah semata-mata kemampuan kaki seorang hamba membuat dirinya mampu untuk sholat? Maka jawabannya tidak. Tidak, jemaah. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan kaki itu bisa melangkah ke masjid. Meskipun hanya 1 kaki saja. Meskipun ia kesulitan untuk menggerakkan kakinya karena mungkin cacat ataupun sakit. Tapi jika Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, siapa yang bisa menghalangi dia? Tidak ada yang bisa menghalangi dia, jemaah. Namun betapa banyak orang-orang kaki yang kuat. Dia mampu melakukan segala sesuatu di luar batas manusia biasa. Namun karena tidak mendapatkan taufik dari Allah, sebanyak apapun manusia mengajak dia untuk ke masjid, itu tidak menjadikan dia untuk bisa ke masjid. Mutlak semata-mata la haula
wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Akankah kita ketika mengetahui seperti ini, akankah kita bergantung kepada manusia? Maka bergantunglah, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi kita butuh bergantung kepada Allah di setiap waktu, di setiap situasi dan kondisi kita, baik ketika lapang ataupun sempit, senang ataupun sedih, kaya ataupun fakir, tua ataupun muda, kuat ataupun lemah. Tetap kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat malam gelap gulita, kita butuh Allah. Di saat matahari yang begitu terik, kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir yang mereka bergantung kepada selain Allah. Qul ud'u alladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila. Kata Allah Subhanahu wa taala, panggillah sekutu-sekutu yang kalian agungkan itu, yang kalian anggap itu adalah sesembahan, tempat bergantung selain Allah. Mereka semua tidak mampu untuk membuka kemudaratan, tidak mampu menyingkap kemudaratan, keburukan pada diri kalian. Wala tahwila, mereka tidak mampu untuk menghalaunya. Mereka tidak mampu untuk menghalaunya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menjadi ibrah besar untuk kita. Bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung, menyisakan satu patung yang besar. Kemudian ketika Namrud berkata kepada Ibrahim, siapa yang melakukan ini? Apakah engkau melakukan ini? Maka Ibrahim alaihissalam berkata, coba tanyakan kepada berhala yang besar. Mungkin dia bisa memberikan keterangan. Maka Namrud berkata, bukankah engkau mengetahui bahwasanya berhala tersebut tidak mampu untuk berbicara? Lalu mengapa engkau perintahkan kami untuk bertanya kepadanya? Maka Ibrahim alaihissalam berkata, ketika engkau mengetahui demikian, lalu mengapa engkau menggantungkan hidupmu kepadanya? Ia tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak mampu untuk menolak mudarat darimu. Oleh karenanya, di saat seseorang itu merasakan hati gundah gulana, ia tidak tahu lagi kepada siapa harus bersandar. Maka bacalah doa, La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah Al-Azim, yang maha agung, Al-Halim, yang maha lembut. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, Rabb Arsh yang sangat agung. La ilaha illallah rabbus samawat. Rabbnya langit, wa rabbul ardi, Rabbnya bumi, wa rabbul arshil karim, Rabbnya arsh yang agung. Katakan kepadanya. Terkadang kita melupakan Allah Subhanahu wa taala dikala kita senang. Terkadang kita melupakan Allah Subhanahu wa taala dikala sehat. Terkadang kita tidak merasa butuh kepada Allah dikala kita kuat. Kemudian Allah mendatangkan kelemahan tersebut. Allah berikan penyakit. Allah memberikan musibah kepadanya. Agar supaya hamba merasa bahwasannya dirinya lemah. Dia tidak memiliki apapun untuk ia banggakan kepada manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah ia merasa bahwasannya ia harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingatlah dengan kisahnya Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika Nabi Ayyub alaihissalam diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau kaya, keluarganya bahagia, dunianya Allah lapangkan, beliau menjadi nabi dan rasul. Allah berikan ujian kepada beliau. Wa ayyuba idz nada rabbahu. Dan Ayyub ketika ia berdoa kepada Rabbnya, anni massaniyad-durr
bahwasannya aku ya Allah tertimpa dengan ad-dur, yaitu keburukan, yaitu penyakit. Apa musibah yang beliau terima? Sakit yang menggerogoti badannya, merusak istri-istri beliau pergi meninggalkan beliau. Anak-anaknya enggan untuk berkumpul dengan beliau. Beliau hidup sebatang kara setelah beliau diluaskan dunianya. Doa Nabi Ayyub alaihissalam begitu indah. Beliau tidak mengatakan, ya Allah, saya tertimpa penyakit, saya tertimpa musibah, bukalah musibah ini dariku, bebaskan aku dari musibah ini. Tidak. Nabi Ayyub alaihissalam mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat Allah lebih baik daripada kesembuhan. Rahmat Allah lebih baik daripada dunia. Rahmat Allah lebih baik daripada jabatan, daripada harta, daripada segala sesuatu. Rahmat Allah melebihi segala sesuatu. Beliau hanya mengatakan, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ayub berkata, ya Allah, sesungguhnya aku tertimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau adalah zat ya yang senantiasa merahmati hamba-hambamu. Coba, Nabi Ayyub alaihissalam tidak mengatakan minta kesembuhan. Tidak. Ya, tidak. Tapi beliau mengatakan arhamur rahimin. Engkau ya Allah adalah zat yang maha merahmati hambamu. Kenapa? Karena ketika rahmat Allah diberikan kepada seorang hamba, maka dunia akan dia dapatkan. Keluarga akan Allah bahagiakan. Rezeki akan Allah lapangkan. Penyakit akan Allah sembuhkan. Ya, kesempitan akan Allah luaskan. Masalah akan Allah selesaikan. Kesulitan akan Allah mudahkan. Jalan yang buntu akan Allah buka jalannya. Kalau apa? Kalau Allah sudah merahmati seorang hamba. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastajabna lahu fakashafna babihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fastajabna lahu, kami kabulkan keinginan Ayub. Ketika Nabi Ayub mengharapkan rahmat Allah, apa yang Allah beri? Kami tuntaskan, kami hilangkan, kami hapus penderitaannya. Kami datangkan kembali keluarganya. Beliau bahagia lagi dengan keluarganya. Bahkan Allah lipat gandakan kebahagiaan tersebut. Rahmatan min indina, sebagai rahmat dari sisi kami. Wa dzikra, dan pelajaran lil abidin, bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita beribadah, jemaah? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah. Sebegitunya kita beribadah, kita harus mengharapkan rahmat Allah. Wallahi, kita masuk surga bukan karena sebab amalan. Bukan karena sebab banyaknya amalan. Bukan dan bukan. Tapi mutlak karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa saat kita beramal? Supaya Allah ridho kepada kita. Kita kerjakan apa yang Allah perintahkan dan kita jauhi apa yang Allah larang. Allah ridho kepada kita, dan ketika Allah ridho kepada kita, Allah merahmati kita. Maka puncak dari ibadah seorang adalah merasakan rahmat Allah, meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah di kala ibadah.
Bersandar kepada Allah ketika tertimpa ujian. Bersandar kepada Allah ketika tertimpa cobaan. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kegembiraan. Ingatlah Yunus alaihissalam, Nabiullah Yunus alaihissalam, ketika beliau berdakwah kepada kaumnya, kemudian kaumnya membangkang, tidak taat kepada beliau alaihissalam. Maka beliau pergi dari kaumnya. Wa Dhannun, dan Dhannun yaitu Yunus, idz dhahaba mughadiban, ketika ia pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya. Fa dhanna allan naqdir alaihi, dan dia menyangka bahwasannya kami tidak memberikan cobaan kepada dirinya. Lihat, fanada fidh dhulumat, maka ia Nabi Yunus alaihissalam, ketika Nabi Yunus pergi dari kaumnya dalam keadaan marah karena dakwahnya tidak ditaati, Allah kasih cobaan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Jadi yang dikasih cobaan siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Karena pada saat Nabi Yunus alaihissalam pergi, kaumnya ini sudah siap diazab. Awan hitam sudah muncul. Kemudian kaumnya Nabi Yunus alaihissalam tersadar. Mereka takut kepada Allah, takut akan azab Allah, kemudian mereka kembali beriman. Tapi Nabi Yunus alaihissalam sudah kadung pergi meninggalkan mereka. Maka Nabi Yunus alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam ke dasar laut, kemudian dimakan oleh ikan paus. Dan di tengah gelap gulita yang begitu gelap, fidh dhulumat. Allah menggunakan lafaz fidh dhulumat, perhatikan bahasanya. Yaitu pada kegelapan demi kegelapan. Nabi Yunus alaihissalam merasakan kegelapan yang berlipat. Kegelapan malam, kegelapan lautan yang dalam, dan kegelapan di perut ikan paus. Di saat beliau merasa bahwasannya ini adalah kegelapan yang begitu luar biasa, beliau berdoa kepada Allah. Fanada fidh dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Beliau tidak berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatno saya. Enggak. Memang beda jemaah. Level doanya Nabi ini beda. Kalau kita ini ngadu aja, isinya tuh ngadu terus. Tapi nggak apa-apa daripada nggak mengadukan, ya kan? Tapi kalau isi doanya para Nabi ini luar biasa gitu, dalam sekali. Mereka itu bukan semata-mata ada hajat kebutuhan baru menghubungi Allah Subhanahu wa taala, tidak. Mereka itu mengakui dulu kelemahan dirinya. Coba, kita ini kalau lagi berdoa ngaku nggak sih kalau kita ini lemah? Enggak. Kadang, ya Allah, Engkau Maha memberi rezeki, kasih saya rezeki. Enggak ngaku, tapi makanya doa yang tidak diterima itu adalah doa yang diiringi rasa kesombongan. Rasa kesombongan. Coba, kasih saya rezeki ya Allah. Saya kerja wis. Ya, kasih saya rezeki pokoknya. Nah, akhirnya setelah itu apa? Alhamdulillah hasil kerja saat ini hasilnya lumayan. Coba hasil kerja disandarkan kepada siapa? Kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa. Kalau Nabi dan Rasul tidak. Mereka mengakui kelemahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, Engkau Maha Suci. Inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku benar-benar zalim. Ini para ulama mengatakan, jika seorang hamba ingin berdoa kepada Allah, maka akui saja bahwasanya dirinya suka berbuat zalim. Makanya kalau mau berdoa itu, akui kelemahan kita. Akui dosa kita kepada Allah. Jangan ngaku dosa kepada manusia, enggak perlu. Enggak perlu cerita dosa kita kepada manusia.
Aib kita tidak perlu kita ceritakan kepada manusia. Ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritakan kepada Allah. Ketidakmampuan kita ceritakan kepada Allah. Kelemahan kita ceritakan kepada Allah. Baru setelah itu berdoa kepada Allah. Setelah mengaku, tinggikan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Nabi Yunus alaihissalam meninggikan Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya, mensucikan Allah dengan kesucian yang paling tinggi. Baru belum merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Allah sudah mengajarkan itu kepada kita jemaah setiap salat. Subhana rabbiyal a'la. Di saat kepala kita disejajarkan dengan kaki orang yang ada di depan kita. Coba sekarang. Ada kaki orang sebelah kita? Terus apa kita mau menyejajarkan kepala kita di sebelah kaki dia? Hah? Kalau bukan karena sholat, apa kita mau melakukan itu? Maka jawabannya tidak. Bukankah ada sopan santun? Kalau ada orang tidur, kaki jangan berdiri di samping orang yang tidur, di samping kepala orang yang tidur, betul kan? Kalau ada anak kita demikian, kita akan menganggap itu adalah perbuatan kurang ajar. Tapi tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mengagungkan Allah, Allah paksa diri kita meletakkan wajah kita sejajar dengan kaki orang di depan kita. Seraya kita mengatakan subhana rabbiyal a'la. Dialah Allah zat yang maha tinggi. Kita merendahkan kepala kita dan kita memuji, meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam mengakui dirinya lemah. Maka Allah menjawab doanya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan kami kabulkan doanya. Doanya enggak minta keluar dari paus, enggak. Ya udah, itu saja doanya. Ya, maka perbanyaklah doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dikala kapan? Dikala capek, dikala lelah, dikala gundah gulana, dikala sedih, dikala kita mengkhawatirkan masa depan, dikala kita mengingat kesedihan di masa lalu, dikala hati kita ini merasa tidak tenang, bacalah doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, bacalah doa itu. Maka Allah akan kabulkan doanya. Dan kata Allah, kami selamatkan Yunus dari kesedihan yang mendalam. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nabi alaihi salatu wassalam, ketika beliau dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, beliau diganggu dengan berbagai macam bentuk gangguan, baik fisiknya, mentalnya, segala macam, hartanya, keluarganya diganggu semuanya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir membuat rencana buruk kepadamu, entah untuk membunuh dirimu, untuk menahanmu, atau mengusir dirimu dari kampungmu. Mereka buat makar, Allah akan membalas makar tersebut. Dan Allah adalah zat, sebaik-baik zat yang membalas makar, ya, orang-orang kafir. Datanglah waktu perang Badar. Kaum muslimin berjumlah 300 orang melawan 1000 kafir Quraisy. Yang mana perlengkapan kaum muslimin saat itu seadanya. Hanya membawa pedang ataupun tameng. Karena niat awalnya bukan untuk berperang. Bukan perang besar-besaran, tapi untuk mengambil harta kaum muslimin yang dirampok dan dirampas oleh orang-orang Quraisy. Insyaallah sudah pernah dibahas saya sama Ustaz Umar bin Abdul Rafiah. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam melihat bagaimana pasukan ini begitu besar melawan pasukan beliau yang begitu kecil. Maka beliau berdoa kepada Allah. Beliau angkat tangan beliau.
Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Allahumma in tahlik hadhihi al-'isabah min ahli al-Islam fala tu'badu ba'du fil ardi abadan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya Allah, anjiz, tunaikanlah, lunaskanlah apa yang telah engkau janjikan kepada aku. Tunaikanlah ya Allah apa yang engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika engkau membinasakan kelompok yang kecil ini dari ahlul Islam, niscaya engkau tidak akan pernah disembah. Lihat, Nabi alaihi salatu wassalam saja merasa tidak mampu jemaah. Padahal beliau Nabi dan Rasul merasa tidak mampu ketika beliau berjihad. Makanya beliau sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di saat beliau mengirim pasukannya, di zaman beliau menjadi seorang khalifah, maka Umar berkata kepada pasukannya, wahai kaum muslimin, sesungguhnya kekuatan kalian bukanlah dari kalian, akan tetapi berasal dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketakwaan kalian. Sesuai dengan ketakwaan kalian, maka bergantunglah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengajarkan sahabatnya untuk bergantung kepada kekuatan dan dirinya. Baik itu bergantung kepada Nabi alaihi salatu wasallam ataupun bergantung dengan kuat fisiknya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi alaihi salatu wasallam dikala berdoa demikian, beliau angkat tangan beliau sampai ridak beliau jatuh. Diangkat oleh Abu Bakar, ridaknya diselimuti lagi, jatuh lagi. Terus Nabi berdoa kepada Allah sampai beliau merasa tenang bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong beliau. Abu Bakar sampai-sampai berkata, ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah, sesungguhnya Allah pasti akan menunaikan janjinya kepadamu. Maka setelah Abu Bakar berkata demikian, Nabi alaihi salatu wasallam menurunkan tangannya dan beliau pun berjihad di jalan Allah. Maka apa yang terjadi? Idz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika engkau meminta pertolongan kepada Rabbmu, dikabulkan, keinginan tersebut dikabulkan. Sesungguhnya aku, kata Allah, mumiddukum, yang menjadi tempat bersandar kalian. Aku kirimkan bantuan untuk kalian dengan ribuan, dengan 1000 malaikat yang diutus. Turunlah para malaikat dari langit ketiga, yang mana tidak dilihat oleh orang muslim, tapi dilihat oleh orang-orang kafir. Ya, coba lihat. Ya. Dan ingatlah ketika Nabi alaihi salatu wassalam berhijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu majma'in. Radhiyallahu anhu. Ketika beliau sedang berada di Gua Thur. Di Gua Thur. Kaum Quraisy mengepung gua tersebut. Kata Abu Bakar, kalaulah seandainya mereka melihat kepada jempol kaki mereka, niscaya mereka akan menjumpai kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau Allah sudah bersama kita, semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan adalah diri kita. Apakah kita merasa bahwasanya Allah bersama kita? Ataukah kita merasa mampu dan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah pilihan bagi kita. Apakah kita akan menyedarkan semuanya kepada Allah, ataukah kita akan berbangga dengan kemampuan kita? Orang yang berbangga dengan kemampuannya tidak akan Allah tolong. Dan orang yang senantiasa bersandar kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala menolongnya. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, apa yang dimaksud menolong Allah? Yaitu kalian bergantung kepada Allah, kalian menolong agama Allah. Sebagai bentuk ketergantungan kalian kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan kaki kalian. Ya.
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan meneguhkan kaki orang-orang yang kufar. Siapa orang kufar? Yang sombong, yang tidak mau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, waktu Isya sudah tiba atau belum? Belum, kurang berapa? Hah? Kurang 4 menit lagi. Baik. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang optimis dalam menjalani kehidupannya? Maka optimis atau yakin, keyakinan dalam hati bahwasannya ia mampu untuk melakukan sesuatu. Maka hukum asalnya adalah boleh. Ia yakin ia bisa, maka hukum asalnya boleh. Akan tapi tidak boleh ia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun seorang hamba, ada titik di mana dia akan lemah. Sekuat apapun mental seorang hamba, dia pasti akan merasakan kegagalan, dan di saat itulah ia merasakan kelemahan. Orang yang yakin terhadap kemampuannya sampai pada batas di mana ia masih membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yakin yang terpuji. Oleh karena pada saat kita melakukan sesuatu, jangan lupa ucapkan bismillah. Bismillah. Semuanya bismillah. Kenapa? Karena kalau seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan pernah mampu melakukannya. Setelah selesai melakukan apa yang kita inginkan, mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita, katakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena Allah, kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Ingatlah bahwasannya segala sesuatu berjalan dengan takdir. Dan hasil bukan ditentukan oleh usaha kita. Sekali lagi, hasil tidak ditentukan oleh usaha kita. Kita maksimalkan usaha sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah sebelum bertawakal. Adapun hasilnya kembali sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan azan dulu.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah pada saat kita merasa sendirian di dunia. Terkadang seorang merasakan kesendiriannya atau merasakan sepi padahal sedang berada dalam keramaian. Terkadang pula orang yang sudah sepuh merasakan kesendirian itu. Maka jangan lupa berdoa kepada Allah agar supaya Allah memberikan kebahagiaan kepada hatinya, agar supaya Allah Subhanahu wa taala melapangkan jiwanya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah engkau meninggalkan aku sendirian. Ya. Dan ketika kondisi tua, berdoalah kepada Allah, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. La tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan kau timpakan beban yang aku tidak mampu untuk memikulnya. Ketika kita dalam kondisi sedih, berdoalah kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dikala kita menginginkan keturunan yang baik, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli min ladunka ghulaman zakiyya. Ghulaman zakiyya. Di saat kita sedang bergelut dengan dosa dan maksiat, tetap ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ketika kita merasakan sempitnya dunia, sempitnya ekonomi, maka berdoalah kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3 unsur yang harus kita minta dalam doa itu. Kadang seorang meminta rezeki saja, dia lupa kebaikan dari rezeki tersebut. Kebaikan di dunia dan akhirat dari rezeki yang dia minta, dia lupa. Dia hanya ingin nominal saja, tidak ingin kebaikan yang terkandung di dalamnya. Sehingga apa? Tidak menjadikan seorang selamat dari api neraka. Seharusnya diminta kepada Allah perlindungan dari api neraka agar supaya rezeki tersebut menjadi penghalang baginya dari api neraka. Ketika diganggu oleh manusia, katakan, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, sungguhnya aku diganggu, maghlub, aku dikalahkan, fantasir, maka tolonglah aku. Ketika kita sakit, Rabbi anni massani ad-dur wa anta khairur wa anta arhamur rahimin. Ya, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita memahami bahwasannya dalam kehidupan ini ada suka ataupun duka, ada senang ataupun sedih, ada lemah ataupun kuat. Apa tujuan Allah menciptakan itu semua? Allah berfirman dalam ayat Al-Quran yang sangat-sangat menarik.
yang sangat-sangat dalam maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, likaila, dalam surah Al-Hadid ayat 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menyebutkan tidaklah musibah ditimpakan kepada kalian di bumi ataupun yang ada pada diri kalian kecuali semuanya tercatat dan kami semua sudah menetapkannya untuk kalian dan itu semua adalah mudah bagi Allah. Apa tujuannya? Agar supaya kalian tidak berputus asa dari segala sesuatu yang terluput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak berlebih-lebihan senang dan gembira atas apa yang Allah berikan kepada kalian. Allah menciptakan ini semua jemaah agar supaya kita tidak terlalu bersedih di saat kita tidak mendapatkannya dan kita tidak terlalu senang di saat kita mendapatkannya. Enggak sedih ketika tidak mendapatkan dan tidak terlalu senang dikala kita mendapatkannya. Artinya apa? Biasa saja. Ya, karena pada akhirnya semuanya adalah milik Allah dan Allah tidak suka kepada orang yang menyombongkan dirinya. Karena karakter manusia itu kalau dikasih senang suka lupa. Suka ujub, muncul ujubnya. Ya, muncul ujubnya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajzu wal kaisu. Segala sesuatu itu sudah ada takdirnya. Sampai kelemahan ataupun kekuatan. Apa kata Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala? Agar supaya orang yang diberikan kelemahan tidak hasad kepada orang yang kuat dan orang yang diberikan kekuatan tidak merendahkan orang yang lemah. Karena ada saatnya orang itu lemah, ada saatnya orang itu kuat. Ada saat orang itu lemah, ada saatnya orang itu kuat. Dan terakhir, sebelum tidur, bacalah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyandarkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau sabdakan kepada sahabat beliau, ya, kepada sahabat beliau. Hadis riwayat Abi Ammar Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firashik, apabila engkau telah berbaring di tempat tidurmu, faqul, katakanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik walja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Yang masih bingung hafalnya, lihat aja itu di video. Nanti putar ulang videonya. Ya, cukup waktunya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila engkau telah terbaring di kasurmu, berdoalah kepada Allah, ya Allah, aslamtu nafsi ilaik, sesungguhnya aku pasrahkan hidupku, jiwaku semuanya kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan semua urusan-urusanku hari ini kepadamu. Seterusnya kepadamu aku serahkan semua ya Allah. Walja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan penuh rasa harap dan rasa takut hanya kepadamu ya Allah. La malja'a, tidak ada tempat bersandar, wala manja, tidak ada tempat kesuksesan, keberhasilan kecuali darimu, dan hanya kepadamu ya Allah aku memintanya. Diakhiri dengan apa? Amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan.
wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan aku beriman dengan nabi yang telah engkau utus. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Fa innaka, maka jika seandainya engkau membaca itu, in mitta, kemudian kamu wafat, min lailatika, pada malammu itu, mitta alal fitrah, dan kamu mati di atas fitrahnya. Wa in asbahta asabta khairan, dan kalaulah seandainya kamu masih hidup di waktu pagi, kamu akan diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Maka jangan lupa kita mengakhiri hari kita dengan apa? Memasrahkan semua urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini saya bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.